Bab 457. Kak Jerry Yang. Robin Luo berkata bahwa 10 menit lagi, semua eksekutif yang tidak datang akan diberhentikan, jadi bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Para eksekutif junior yang hadir juga terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi segera, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun, hanya ada beberapa eksekutif, yang sebagian besar tidak hadir hari ini. Begitu mereka semua benar-benar dipecat, maka semua yang hadir akan dipromosikan. Untuk sementara, banyak orang berdoa dalam hati agar 10 menit berlalu dengan cepat, dan akan lebih baik jika tidak ada satu pun yang datang. Jerry yang seperti tidak memiliki kehadiran. Dia duduk di samping dan tidak mengatakan apa-apa, menyerahkan semuanya kepada Robin Luo untuk ditangani. Ketika Robin Luo memasuki ruang pertemuan, banyak orang memperhatikan Jerry Yang, tetapi tidak ada yang tahu siapa dia. Yang menjadi perhatian semua orang hari ini adalah berapa banyak dari para eksekutif yang telah mengambil cuti yang akan datang. Dalam sekejap mata, 5 menit telah berlalu dan tidak ada satu orang pun yang datang. 7 menit berlalu, dan masih belum ada yang datang. Tak lama kemudian, 10 menit telah berlalu, dan tetap saja tidak ada yang datang. Ekspresi wajah Robin Luo menjadi semakin tidak sedap dipandang, dan semua mata tertuju padanya, ingin melihat apakah GM yang begitu kuat untuk pertama kalinya, benar-benar akan memecat semua orang yang tidak muncul. Departemen Personalia, atas nama grup, pecat semua eksekutif yang tidak menghadiri pertemuan ini sekarang juga. 10 menit baru saja berlalu ketika Robin Luo mengumumkan. Berita ini mengejutkan para eksekutif junior yang hadir. Meskipun mereka sudah menduga hasil ini, mereka masih terkejut ketika Robin Luo benar-benar mengumumkan bahwa dia akan memecat para eksekutif yang tidak hadir. Bagaimanapun juga, para eksekutif yang tidak muncul pada dasarnya terkait dengan keluarga Yuan, bukankah Robin Luo takut menyinggung orang-orang keluarga Yuan? CEO Luo, jika begitu banyak orang dipecat sekaligus, akan ada perlawanan besar terhadap perkembangan grup. Lagi pula, banyak bisnis grup yang secara langsung berada di bawah tanggung jawab para eksekutif yang tidak hadir. Tanpa mereka, aku khawatir beberapa kerjasama akan segera berakhir. Selain itu, dengan banyaknya eksekutif yang dipecat, perkembangan grup Yanchen pada dasarnya akan terhenti. Manajer Departemen Personalia berkata dengan wajah khawatir. Dia bukannya tidak menyalahkan para eksekutif yang tidak datang, tetapi dia memang memikirkan pengembangan grup. Robin Luo mengangkat alisnya, masalah ini sudah disetujui oleh komisaris, lakukan saja seperti yang aku instruksikan. Mendengar Robin Luo menyebut komisaris, manajer Departemen Personalia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Sepertinya rumor itu benar, Robin Luo adalah orangnya komisaris. Ya, CEO Luo. Manajer Personalia segera menjawab. Robin Luo menyapu pandangannya ke penonton dan mengumumkan sekali lagi, mengenai penunjukan personel baru, mereka akan dikeluarkan dalam bentuk dokumen resmi grup sebelum penghujung hari ini, jadi awasi terus. Rapat dibubarkan. Mendengar penunjukan personel baru akan diformulasikan dan dikeluarkan sebelum pulang kerja hari ini, semua orang yang hadir dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Begitu banyak eksekutif senior yang telah dipecat, sehingga penunjukan personil baru hanya bisa berasal dari mereka. CEO Luo sangat mengesankan. Siapa yang memberimu keberanian untuk memecat bahkan orang dari keluarga Yuanku? Pada saat ini, sebuah suara yang penuh dengan ejekan tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Suara itu terdengar sebelum orangnya terlihat. Segera setelah itu, sesosok pemuda perlahan melangkah masuk ke dalam ruang konferensi yang besar. Di belakang pemuda ini, ada lebih dari 10 sosok yang tidak asing lagi. Orang-orang ini ternyata adalah para eksekutif senior grup yang telah mencari alasan untuk mengambil cuti hari ini. Ketika Jerry yang melihat sosok muda yang memimpin, niat membunuh yang kuat melintas di matanya, tapi hanya untuk sekejap. Ini karena orang ini tidak lain adalah pewaris keluarga Yuan, Denny Yuan. Selain itu, dia juga kakak tirinya Jerry Yang.
Ketika Jerry Yang dan ibunya diusir dari keluarga dan dari kota Yan, sebagian besar alasannya adalah karena kelakuan buruk ibunya, Denny Yuen. Seolah-olah Denny Yuen tidak melihat Jerry Yang, matanya penuh dengan keceriaan, menatap Robin Luo. Para eksekutif junior yang telah menghadiri pertemuan semua memiliki keterkejutan di mata mereka saat ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Denny Yuen, dan ketika mereka melihat para eksekutif grup di belakangnya, wajah mereka semua sangat buruk. Jelas bagi semua orang bahwa begitu para eksekutif yang baru saja dipecat oleh Robin Luo di depan umum kembali ke grup, mereka semua, para eksekutif junior yang baru saja menghadiri rapat, akan sangat ditekan, atau bahkan dipaksa keluar dari grup Yan Chen. Tuan Muda Denny. Tubuh Robin Luo tidak bisa menahan gemetar. Dia bangkit dengan hati-hati dan berkata, "Tuan Muda Denny, orang-orang ini tidak mematuhi manajemen grup dan tidak datang ke pertemuan grup yang penting tanpa alasan. Menurut aturan dan regulasi grup, mereka memang harus dikeluarkan." Denny Yuen tersenyum dan berkata, "CEO Luo, apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas." Wajah Robin Luo tiba-tiba membeku. Dia telah berbicara dengan sangat jelas, bagaimana mungkin Denny Yuen tidak mendengar dengan jelas. Dia jelas sengaja mengatakan itu. Meskipun Jerry yang berada tepat di sampingnya, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin saat ini. Hawa dingin langsung menuju ke atas kepalanya. Jerry yang, di sisi lain, selalu tampak seperti semuanya tidak ada hubungannya dengannya. Dia duduk di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan ketika Denny Yuen muncul, dia tidak mengatakan apa-apa. Di satu sisi adalah Denny Yuen, dan di sisi lain adalah Jerry Yang. Dia tidak mampu menyinggung yang manapun. Jerry yang tidak mengatakan apa-apa, jelas menyerahkan masalah ini padanya. Mungkin ini adalah ujian untuk dirinya. Untuk sesaat, Robin Luo tiba-tiba memikirkan banyak hal, tentang masa lalu, ketika dia hanya seorang karyawan tingkat bawah di grup Yan Chen. Karena kerja kerasnya, dedikasinya akhirnya membuahkan hasil dan dia menjadi supervisor kecil di grup tersebut, dan kemudian, dia menjadi manajer departemen. Suatu hari, seseorang tiba-tiba menemuinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan dipindahkan ke Jiangsu untuk melayani komisaris, dan dia setuju tanpa ragu-ragu. Tapi kemudian dia mengetahui cerita orang dalam tentang keluarga Yuen. Komisaris yang harus dia ikuti ternyata adalah putra buangan yang telah diusir dari kota Yan oleh keluarga Yuen. Hal ini membuatnya berkecil hati, tetapi ketika dia melakukan lebih banyak kontak dengan Jerry Yang, dia perlahan-lahan menyadari bahwa Jerry Yang tidak sesederhana itu. Kekuatan dan kemampuan yang dia tunjukkan jauh melebihi imajinasi Robin Luo. Dari GM cabang Jiangsu, hingga GM Dahe Corp di kota Zhou, semua yang dia alami di dalamnya adalah harta karun kehidupan yang berharga baginya. Setelah 1 menit penuh berlalu, Robin Luo akhirnya mengambil keputusan. Dia memandang Denny Yuen tanpa rasa takut dan berkata dengan suara yang dalam, "Mereka mangkir dari pertemuan penting grup tanpa alasan, dan sebagai GM grup, aku memiliki hak untuk memecat mereka sesuai dengan aturan dan regulasi grup." Tidak ada yang menyangka bahwa Robin Luo akan berani menghadapi Denny Yuen di depan umum setelah Denny Yuen jelas-jelas dengan sengaja menekannya untuk berubah pikiran. Para eksekutif grup di belakang Denny Yuen semuanya mencibir dengan licik. "Jika kamu berani melawan pewaris keluarga Yuen, apalagi kalau bukan kematian. Apa yang kamu katakan? Aku masih belum mendengar dengan jelas." Denny Yuen menyipitkan matanya dan bertanya, tetapi jelas ada beberapa ancaman dari nadanya. Bersambung.